Ketika seekor kepiting berada dalam sebuah ember, cenderung kepiting tersebut akan lebih mudah keluar dari ember dibandingkan ketika ada segerombol kepiting berada dalam sebuah ember. Jika salah satu kepitingnya hendak naik, pasti yang lain akan berusaha untuk menurunkan kepiting tersebut. Perilaku ini sering dikaitkan dengan rasa iri dan egois, di mana fenomena ini sebagai analogi dari sikap crab mentality atau mental kepiting. Oke dokter, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita malam ini akan membahas topik crab mentality gitu, atau mental kepiting. Mungkin langsung saja ya dokter, kalau misalnya ada satu fase kita bahas crab mentality, biasanya orang kadang akan berpikir crab ini adalah Mr. Crab di karakter SpongeBob gitu. Dokter tahu nggak nih Mr. Crab di karakter SpongeBob? Tahu dong. Oh tahu ya, yang jualan burger ya dokter ya? Iya. Iya, nah karakter Mr. Crab ini kan karakter yang kikir, karakter yang money oriented, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, apakah crab mentality ini termasuk dari karakternya Mr. Crab atau punya definisi sendiri dokter? Silahkan. Ya, jadi sebenarnya tadi Kak Angel sudah menyebutkan tipis-tipis ya, udah kasih spill tipis-tipis tentang apa itu crab mentality. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat realnya ya, kenapa sih tuh kepiting ketika ada di dalam satu lubang atau di satu ember tuh kalau temennya keluar tuh ditarik gitu. Sebenarnya kalau bicara si kepitingnya sendiri itu mereka tidak ingin temennya itu tuh mengalami suatu bahaya di luar. Sebenarnya gitu sih bentuk dari solidaritas si kepiting itu. Tapi kalau kita bicara term crab mentality ini sendiri, sebenarnya suatu rasa tidak nyaman, ya, suatu rasa tidak nyaman ketika kita melihat orang yang berada di dalam populasi kita itu bisa mencapai suatu kondisi yang lebih dibandingkan kita. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa crab mentality ini bukan terkait iri sama orang yang jauh di atas kita gitu. Tapi ada orang-orang yang memang ada di populasi kita, yang selevel kita gitu. Jadi misalnya nih saya iri sama Nagita Slavina gitu ya, ya enggak crab mentality gitu. Oke. Oke, siap. Jauh dokter. Jadi lebih yang mirip-mirip gitu ya, atau yang setara gitu. Nah itu baru disebut dengan crab mentality, karena kita ngerasa kita kan sama, kita kan mirip, kita kan gini, kok dia udah begitu gitu ya. Ya. Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya kalau crab mentality itu kalau kita analogikan di ember tadi, sebenarnya solidaritasnya si kepiting ya, biar temennya itu nggak langsung digoreng lah istilahnya, tidak langsung dimakan, tidak langsung disantap. Tapi kalau crab mentality sendiri itu di populasinya saja dia bersikap seperti itu ya dokter ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya manusia ini kan manusia tuh sosial ya kan. Jadi satu populasi menyukai kebersamaan, keseragaman, kemiripan. Jadi ketika ada satu atau dua orang yang berbeda, apalagi berbedanya ini kok lebih bagus gitu, nang ning muncul tuh, bergejolak. Iya, kepanasan ya dokter ya. Oke. Sebenarnya kalau dari sikap crab mentality ini, atau kalau misalnya sederhananya mungkin kalau sebelum ada istilah ini rasa iri kali ya dokter ya. Iri ini sebenarnya sebenarnya apakah hal yang wajar nggak sih kita rasakan gitu loh? Sebenarnya iri itu ada bagusnya juga sih ketika keirian itu kemudian membuat kita ingin mengenhance kan, mengenhance kemampuan kita. Oh, kok dia maju nih, aku juga mesti bisa maju. Cuman kan problemnya kalau kita ngikutin terms ini, bukannya kita mencoba untuk maju, tapi biar dia nggak maju, aku tarik turun nih, kan gitu. Padahal sebenarnya ketika kan sebentar ya, aku agak geli dilihat komentarin Alisku sama Devi Regan. Udah simetris ya Alisku ya. Iya, jadi kalau crab mentality ini gitu, itu tuh bukannya kita terdorong untuk maju, tapi malah kita menarik orang itu tuh turun gitu. Jadi kemampuan kita untuk mendigest atau mencerna suatu kemajuan atau prestasi orang itu tuh adalah dengan negative emotion, bukan positive emotion gitu.
Iya, oke dokter. Jadi sebenarnya kalau crab mentality ini apa sih faktor pencetusnya awalnya dokter? Jadi kan dia awalnya iri. Terus sebenarnya dari faktor apa sih? Apakah sebelumnya mereka ini adalah tipikal orang yang tidak begitu didengar di lingkungan sebelumnya. Terus suatu waktu mereka ada fase mungkin lebih diunggulkan di lingkungan yang baru. Jadi karena dia merasa diunggulkan, timbullah rasa crab mentality jika ada yang mau bersaing, atau sebenarnya mungkin juga tidak bersaing, mungkin memiliki prestasi yang lebih gitu dokter. Ya, jadi sebenarnya kembali ke teori populasi ya. Jadi manusia ini tuh sebenarnya lebih suka keseragaman gitu. Lebih menyukai sesuatu yang sama, seragam. Makanya kita sekolah seragam ya kan. Apa-apa diseragami. Itu kan sebenarnya membuat kita ini ngerasa sama. Karena ketidaksamaan itu menimbulkan rasa nggak nyaman. Baik pada si yang berbeda maupun yang komunitas rata-rata gitu. Nah, otak di manusia itu memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu yang berbeda sebagai tanda bahaya gitu. Otak bagian mana tuh yang berbicara? Namanya amigdala. Dari zaman dahulu kala pengumpul berburu kita ya. Nah itu memang dilatih tuh. Kalau otak kita nggak ngelihat perbedaan, aduh kita nih lagi di padang savana ngelihat singa nggak tahu udah diterkam duluan gitu ya. Kita lagi di padang savana nggak ngelihat ada ular, kita ada dipatok ular. Jadi otak kita ini sensitif terhadap perbedaan. Nah ketika ada perbedaan, otak tuh ngirim sinyal, hey bahaya loh, bahaya loh, bahaya loh gitu. Sehingga akhirnya menimbulkan jiwa kompetisi. Apalagi ketika si orang yang melihat perbedaan ini memang metode kompetisinya adalah dengan iri aja gitu. Jadi bisa cemburu ya, bisa iri gitu, bisa ngerasa mungkin harga dirinya dia terkoyak, atau bisa juga mungkin dia punya trauma masa lalu sehingga dendam. Itu juga bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan orang tuh memiliki crab mentality. Jadi sebenarnya semua orang kita lah ya, kalau misalnya kayak kemarin ya beda pilihan aja udah langsung emosi banget. Karena emang perbedaan itu nggak nyaman di otak manusia tuh lebih suka yang seragam sebenarnya. Oke ya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau kita mundur lagi ke kepiting yang di dalam ember nih dokter ya, ya udah sini aja sama-sama, udah gitu aja, ya kan? Udah sini aja bareng-bareng gitu ya dokter ya. Nggak usah berusaha keluar dari lingkungan yang sudah tercipta ini, udah di sini aja sama-sama gitu ya dokter. Nah kalau tadi dari ciri-ciri mungkin dari faktor penyebab, terus kita beralih ke ciri-cirinya nih dokter. Kira-kira kalau ciri-ciri dari crab mentality ini kita dapat permisi, mungkin kita judge langsung, oh kamu nih crab mentality, atau mungkin tanpa disadari ketika sikapnya berulang baru kita ngeh nih dia itu crab mentality sebenarnya. Silakan dokter. Iya, jadi kalau kita bicara mentality itu berarti berpola ya, selalu begitu gitu. Tapi kalau sesekali kita julid, aduh udah deh, siapa sih yang nggak pernah julid gitu kan ya. Pasti kan kita ada tuh julid-julidnya. Tapi kalau ini kok selalu ya, ngelihat orang sukses, dia langsung lihat ya gimana nggak sukses lah. Kan bapaknya gini-gini kan, ibunya gini-gini. Ya kan ada jalur privilege. Semua hal yang disukseskan orang atau kebaikan yang orang lakukan itu pasti dilihat dengan metode cara yang point of view-nya itu negatif. Gitu. Ya gampang lah dia bisa begitu karena ya dia punya duit lah, padahal mungkin si orang ini memang sukses berdasarkan usaha yang juga luar biasa. Itu yang pertama, dari sisi metode melihat kesuksesan. Yang kedua adalah metode dia mencapai kesuksesannya dia sendiri gitu. Jadi kalau orang punya crab mentality, ketika dia tidak sanggup berkompetisi, yang dia lakukan adalah menarik orang yang sudah di atas untuk turun ke bawah. Nah itu caranya macam-macam. Misalnya tadi melakukan smear campaign. Apa itu smear campaign? Melakukan pemberitaan berita-berita buruk sehingga orang-orang akan menilai si orang sukses ini sebagai orang yang buruk. Akhirnya orang yang sukses ini menjadi turun prestasinya atau tidak disukain orang. Nah kan gitu. Untuk seseorang bisa meninggi, metodenya kan ada dua. Berprestasi
atau mengkebiri. Nah, orang yang crab mentality ini melakukan pengkebirian terhadap orang yang sudah berprestasi karena dia nggak mampu berkompetisi gitu. Itulah yang disebut dengan crab mentality. Jadi kalau kita bicara mentality, itu adalah pola perilakunya tuh begitu terus ya, diawali dengan metode melihat kesuksesan, yang kedua cara memperoleh kesuksesan gitu Kak Angel. Baik, terima kasih dokter. Jadi itu ya, ada itu sebenarnya pola dari dia menghadapi atau menilai suatu kejadian pada saat itu ya dokter ya. Oke, dari ciri-cirinya itu apakah sebenarnya kalau crab mentality ini sebenarnya karakter orang yang takut bersaing gitu dokter? Atau misalnya dia punya rasa rendah diri yang terlalu besar sehingga kalau ada yang lebih daripada dirinya buat kayak jadi caranya kayak tadi yang kedua, yang second, mengkebiri gitu loh dokter. Ya, insecurity pastilah menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi orang itu memiliki crab mentality gitu ya. Kalau orang insecure itu nggak selalu pasif loh. Udah deh aku takut, nggak berani, nggak selalu. Orang insecure tuh dia bisa insecure yang bentuknya agresif gitu. Karena dia insecure dengan kondisinya, maka dia menjelekkan orang itu. Iya sih, cantik tapi hidungnya pesek gitu. Iya, cakep tapi miskin. Nah, selalu modelnya begitu. Jadi ada imbuhan-imbuhan yang sebenarnya tadi kembali mengkebiri kebaikan gitu ya. Karena tidak cukup bersaing. Jadi ada insecurity. Makanya kalau kita melihat bagaimana mental orang, kita tuh jangan melihat ketika dia hanya berkompetisi sekali atau 2 kali. Tapi coba lihat polanya berulang nggak? Kalau kita mau lihat orang mentalnya seperti apa, coba lihat bagaimana dia mengkomentari kesuksesan seseorang. Ketika dia mengomentari kesuksesan seseorang dengan bentuknya adalah agresif, ngejudgment, ngejelekin, ngejatuhin, bilang begini, bilang begitu, ya mungkin itulah yang disebut dengan crab mentality gitu. Oke dokter, berarti lebih ke kayak tadi ya, yang gampangnya kita nilai ini misalnya memuji seseorang tuh, oh iyalah pantas dia bisa begini karena kan dia privilege-nya ke sini. Iyalah pantas bisa gini. Iya. Pantas lah ada orang dalam gitu ya. Padahal memang dasarnya memang orangnya memang harusnya berprestasi ya dokter ya. Betul. Baik dokter, karena mungkin di sini tidak jarang di antara kita ya di lingkungan sehari-hari mungkin menghadapi karakter seseorang yang memiliki karakter crab mentality ini nih dokter. Kira-kira bagaimana ya kita cara menyikapinya? Apa kita ya udahlah biarin aja nggak usah cari ribut, atau mungkin sesekali bisa kita dobrak nih, kita lawan, jangan kayak gitu dong, kayak gitu nih. Gimana nih dokter cara menyikapinya? Jadi gini,